Oi, naik. Sedih di negeri tok engkau, tak jauh dari Pulai Bongko. Tempat puteri mati tersuruh, pangeran kepayang bikin naruh. Tempat puteri mati tersuruh, pangeran kepayang bikin naruh. Lantaran berpikiran sonto, hati menggebu, otak pun kebu. Lantaran berpikiran sonto, hati menggebu, otak pun kebu. Ditawar yang sulung, yang susu di sanjung, ada di ketengah sebagai resam. Ditawar yang sulung, yang bungsu di sanjung, ada di ketengah sebagai resam. Ditawar yang Heri Pak dari Bertuah TV dan Komunitas Blogger Bertuah Pekanbaru Pak. Oh iya. Kita ingin bincang-bincang sedikit Pak, waktu sebentar Pak. Boleh. Di sana ya? Iya Pak. Siapa tadi Pak? Darwis Muhammad Saleh. Pak Darwis Muhammad Saleh ya. Ini Pak, kita mau nanya nih Pak. Bapak nih di kawasan Bandar Bakau ini sebagai apa sih Pak? Sebagai orang yang memperjuangkan wilayah Bandar Bakau ini menjadi wujud seperti ini, dan sekaligus sebagai pengelola pihak pengelola Bandar Bakau saat ini. Kalau boleh tahu kita Pak, ini sejarah dan proses terbentuknya kawasan Bandar Bakau ini bagaimana Pak? Diawali dari background saya yang dulunya saya seorang pengeliling Indonesia waktu masih 27 provinsi, dan di dalam rangka mengamati dan mempelajari budaya Nusantara.
Dan sepulang setelah itu, di tahun 1999, di era awalnya reformasi baru bergulir, saya melihat ada sesuatu yang hilang di Kota Dumai, yaitu tentang hutan bakaunya yang cukup terkenal dalam legenda Putri Tujuh. Di dalam legenda Putri Tujuh itu ada cerita tentang buah bakau, di mana wilayah legenda Putri Tujuh itu salah satunya adalah di tempat kita saat ini, yaitu Bandar Bakau ini. Saya berpikir apabila kawasan hutan Bandar Bakau ini hilang, yang terjadi adalah degradasi budaya. Artinya pembangunan perluasan pelabuhan akan menghimpit nilai kebudayaan itu, seperti makam Putri Tujuh terkepung oleh Pertamina. Kemudian apabila ini diluaskan, maka legenda Putri Tujuh itu juga akan hilang dengan cerita buah bakau. Kemudian tahun 99 itu saya berinisiatif membuat komunitas pecinta alam bahari Kota Dumai dengan misi menyelamatkan hutan ini agar tetap lestari, yaitu melestarikan bakau yang ada sekangkang kera saja menurut saya saat itu keberadaannya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu nih Pak ya, kita Pak ini lokasi tepatnya Bandar Bakau ini di mana Pak? Dan akses ke sini gimana Pak? Biar gampang kita oleh orang sehingga nanti yang lain bisa berkunjung sini gitu Pak. Lokasi jalan daerah Bandar Bakau ini adalah Jalan Nelayan Laut, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat. Kemudian Pak, ini kan kalau boleh tahu ini berapa hektar luas seluruh Bandar Bakau ini Pak? Awalnya tahun 2007 kita mengukur sama Perikanan se-Sumatera, ini masih tersisa 11,5 hektar, dan alhamdulillah kita terus melakukan rehabilitasi ke wilayah-wilayah yang rusak, bahkan kita akan sudah turun ke pantai untuk merealisasinya, rehabilitasinya, dan lebih kurang 20 hektar saat ini. Kemudian Pak, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Bandar Bakau ini apa aja gitu Pak? Banyak. Dari seluruh keanekaragaman itu terdeteksi di sini 24 spesies mangrove. Dari 24 spesies mangrove itu ada satu mangrove yang kami elu-elukan, yaitu belukap. Belukap dengan istilah ilmiahnya Rhizopora macronata, dan inilah bakau legenda Putri Tujuh itu. Jadi bakau ini kami elu-elukan dan kami besar-besarkan dan kami tanam kembali di sini. Kemudian Pak, ini kegiatan apa aja yang dilakukan atau yang pernah dilakukan di kawasan Bandar Bakau ini Pak? Kegiatannya sudah cukup banyak, tapi yang sekarang sudah terkoordinir yaitu Bank Mangrove. Bank Mangrove ini adalah suatu pusat budidaya pembibitan mangrove, kemudian ada sekolah alam, ada pembersihan sungai dan pantai, ada pusat informasi mangrove. Untuk sekolah alam tadi Pak, kalau boleh kita tahu Pak, muridnya itu dari mana saja Pak? Muridnya dari seluruh kelurahan atau kecamatan yang ada di Kota Dumai ini, tapi yang dominan dari Kelurahan Pangkalan Sesai dan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan. Kemudian kegiatan sekolah alam ini Pak, itu gimana Pak? Apakah tiap hari seperti sekolah pada umumnya atau waktunya kapan dan apa aja yang dipelajari di sekolah ini Pak? Sekolah alam ini cuma menggunakan hari Minggu saja. Jadi dalam satu hari, dalam satu minggu mereka mengambil waktu hari Minggu ini untuk bersekolah alam di sini. Dan materi ajar kita adalah pengenalan spesies mangrove, pentingnya penyelamatan bahari, dan pentingnya penyelamatan lingkungan, kemudian seni. Dari seni ini semua
anak-anak juga diajar menulis tentang artikel lingkungan, dan yang pada tujuan akhirnya mereka adalah regenerasi dari penyelamat lingkungan Kedumai, harapan kita. Dan selama perjalanan kawasan alam Bandar Bakau ini Pak, apakah ada pandangan atau pendapat dari pemerintah, dari masyarakat ataupun dari pengusaha Pak terhadap kegiatan Bandar Bakau ini Pak? Cukup panjang, tapi kalau bicara dari awal, semua orang kaget kok tanah negara yang di bawah Pelindo ini tidak bisa dibangun perluasan pelabuhan, yang pada dasarnya eksekutif legislatif waktu itu sebelah mata melihat saya memperjuangkan dengan kawan-kawan wilayah itu. Namun saya merangkak, memanjat, memberitahu informasi ini ke pusat bahwa di Dumai itu ada loh suatu kawasan situs yang harus diselamatkan. Mohon itu tetap dilestarikan. Akhirnya berbagai pengakuan negara terhadap saya terus mendatang dalam bentuk penghargaan, dalam akhirnya dengan spirit dari pemerintah pusat, akhirnya pemerintah daerah beserta berbagai pihak terkait mulai ikut mendukung keberadaan Bandar Bakau ini sebagai kawasan hutan mangrove yang memiliki legenda Putri Tujuh, yang saat ini saya simpulkan bahwa semua pihak sudah mendukung apa yang kami buat. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, apa harapan dari Bapak pribadi ataupun dari pihak pengelola kawasan wisata Bandar Bakau terhadap pemerintah, swasta ataupun masyarakat gitu Pak? Ya, harapan saya ke swasta, di sini di Bandar Bakau di seputarannya ada beberapa pelaku usaha dalam bentuk importir dari Malaysia. Mereka memanfaatkan Sungai Dumai sebagai wilayah sandarnya barang-barang mereka. Kepada mereka kami mengharapkan bahwa apapun yang kami buat di sini hendaklah didukung dengan tidak semena-mena mereka berusaha mencari ekonomi, apa kontribusi yang kami dapat. Dan saat ini swasta telah memberi kontribusi itu dalam bentuk setiap kegiatan ada bongkar muat, mulai dari pengusaha dan buruh sudah membeli mangrove untuk ditanam oleh kami di momen-momen tertentu. Kemudian kepada pemerintah tentunya saya mengharapkan kalau membantu, sekarang kita sudah tahu, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita sepakat ini dilestarikan untuk kita unggulkan di Kota Dumai, jangan tanggung-tanggung untuk membantunya itu tadi. Kemudian secara hukum saya ingin negara meng-SK-kan kawasan ini sebagai kawasan hutan kota di Kota Dumai. Ini itu harapan yang sangat krusial saya rasa. Oke lah kalau gitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Terima kasih Pak Darwis. Ya, sama-sama. Kisah sedih di negeri Tok Engkau, tak jauh dari Pulai Bongko. Kisah sedih di negeri Tok Engkau, tak jauh dari Pulai Bongko. Tapi setelah menanam kita akan menulis artikel. Nanti artikelnya dibaca, yang terbaik akan mendapat stempel dari sekolah alam. Bahu jalan aspal. Bahu. Maksudnya Pak Woh. Pinggir kanan. Yang dekat situ tuh Pak Woh, Ya. kemarin loh. Tapi yang dulu. Sifat akarnya seperti apa?
Kita akan tunjang. Tunjang. Pensel. Jadi pensilnya fungsinya terhadap bahu jalan, aspal, atau pohon Hias. Macam bonsai bawah. Ya, nanti jadi kita akan melakukan praktek kembali, melakukan penanaman. Siapa? Kapan yuk? Entah. Itu Pak Wo sibuk. Oh iya, Jadi, waktu Pak Wo pergi Jakarta. Enggak. Enggak. Jadi untuk itu kalian siap-siap, kita akan berangkat menuju Pulau Mentele. arena penanaman sekarang. Let's go. Jadi siap-siap. Coba. Tapi setelah menanam, kita akan menulis artikel. Nanti artikelnya dibaca, yang terbaik akan mendapat stempel dari sekolah alam. Bikunnya apa dah? Bikunnya. Besar juga bawa. Iyalah. Yuk. Sini. Maaf belum soya. Wih, korang hancur. Yang besar diantarlah tu. Ini foto kerja sama. Bonta datang. Berdua itu. Iya. Yang besar tuh nggak kita cari. Udah. Kami ujung mana, Pak? Tidak. Wahyu. Cepatlah jalan. Sini, Bro. Bapak aku udah kaget. Turunkan, Bapak yang bisa turunkan. Dah cari kayu dah. Dah. Apa udah tadi indah kita yang sebut. Hilang tu tadi, Pak Umar. Bukan. Hilang bagus saya cangkul. Mau kikir cangkul tak? Oh, ini. Ada kita. Pergi ambil. Siapa? Diatur jarak pohonnya, diatur. Nah.
Segitu kan gini nih, Pak. Tangan aku. Betul aku tadi sih. Ayo, enggak. Ini Pak sana nih. Di sini udah. Coba Kak. Di sini yuk. Sini. Oh, sini bisa. Bisa, dah timbun aja. Iya. Mantap. Jadi Braga, kalian sudah melakukan penanaman sebenarnya wilayah tanam itu untuk membantu Terjadi. fungsi pembangunan ini kan pembangunan Yo. pemerintah. Ini apabila tidak diurus, ini akan tenggelam, akan jatuh tanahnya ke bawah kan? Nah, seperti itu yang kalian lakukan, itu sudah tumbuh, sudah mampu dengan apa? Jadi tugas kalian adalah menulis artikel apa yang sudah kalian lakukan baik yang dulu maupun tadi dalam sebuah tulisan paling minimal setengah halaman dan maksimalnya ke atas. Kompel dah. Saya bernama Ridho Alamsyah. Saya sekolah di SDN 003 kelas 5. Saya akan membacakan artikel yang berjudul Menanam Avicennia marina. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman serta guru dan pengunjung menanam salah satu tumbuhan yang bernama Avicennia marina. Nama lain Avicennia marina adalah api-api bulu. Kami menanamnya di bahu jalan atau di pinggir jalan. Kami membawanya dengan gerobak. Gunanya kami menanam tumbuhan tersebut di bahu jalan adalah biar tidak terjadi erosi di tepi jalan dan biar jalan tidak miring serta bisa memperindah jalan.
Saat kami menanam, kami menggunakan parang dan salah satu pohon bakau yang sudah ditebang. Saat kami menanam, kami melihat hewan yaitu ketam, tebakul, serta ular bakau. Setelah kami selesai menanam, kami serta saya disuruh buat artikel dan saya pun membuatnya. Dan inilah karya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam bakau. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman menanam bakau yang berjenis Avicennia marina yang akarnya berjenis akar pensil. Dan manfaatnya adalah terhadap bahu jalan aspal, mencegah terjadinya longsor dan abrasi. Bakau juga bisa menjadi tempat tinggal hewan yaitu ikan, udang, ular, ketam, dan sejenisnya. Saat kami menanam kami melihat hewan ketam, tembakul, dan tembekung. Dapat wow. Nama saya Indah, saya sekolah di SD 003, saya kelas 5. Saya membuat tentang pohon saya menanam tadi, yaitu pohon api marina yang bisa mencegahnya aspal tidak menjadi hancur. Pada hari Minggu ini, saya dan kawan-kawan menanam pohon Avicennia marina. Avicennia marina ini kami tanam di tepi jalan di depan rumah Kiki. Kami menanam Avicennia marina agar jalan-jalan yang di aspal tidak hancur. Maka itulah kami semua menanam Avicennia marina ke tepi jalan aspal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zairin. Saya di sekolah dasar kelas 5. Pohon Avicennia marina dapat tumbuh besar dengan waktu yang sangat lama. Tidak hanya pohon Avicennia marina saja, banyak pohon yang tumbuh besar dengan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herjito, saya sekolah di SMP ITEP Jamiatul Muslimin Sumai kelas 2. Artikel saya buat adalah penanaman Avicennia marina di pinggir di aspal di dekat bakau. Pada pagi hari ini, saya dan teman-teman saya di Sekolah Alam Bandar Bakau belajar menanam tumbuhan, yaitu adalah tumbuhan Avicennia marina. Di pinggir aspal dekat bakau, Avicennia marina ini kalau ditanam, lubang bawahnya tidak harus besar, hanya cukup sekecil ini saja. Karena akarnya nanti akan menjalar atau jalan ke bawah, ke samping. Bahasa lokal Avicennia marina ini adalah api-api jambu. Fungsi pohon Avicennia ini di bahu jalan aspal adalah sebagai pohon hias. Besar lubang yang di bagian atas adalah sebesar polybank. Akar Avicennia marina ini adalah akar pensil dan fungsinya adalah mencegah terjadinya longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang pembaca? 1, 2, 3, 4, 5 sama Indah. Jadi baik dari 5 pembuat artikel yang udah membacanya, Berapa orang? cuma 1 yang diterima stempel, yaitu stempel karya milik tulisan Ridho Alamsyah. Selamat untuk Ridho. Jadi yang lainnya harap terus membuat tulisan-tulisan yang lebih mantap dan ada gunanya informasi untuk orang lain. Oke, yang lainnya bukan tidak cuma tidak di stempel. Jadi di sini nilainya bukan angka. Tulisan dia tidak dinilai 7, 8 atau 9. Dia dari yang diterima di stempel, dan akhir tahun karya yang di stempel itu dijadikan buku. Ya, tulisan mereka ini
jadikan buku, kemudian inilah ketika ada yang tamat, ini oleh-oleh kisah sambutnya mereka dengan kawan-kawannya yang lain. Jadi ini salah satu sistem di sekolah alam Bandar Bakau. Yang sulung yang khusus disanjung ada di ketengah sebagai resam. Ditawar yang sulung yang bungsu disanjung ada di ketengah sebagai resam. Ditawar yang sulung yang bungsu disanjung ada di ketengah sebagai resam. Bukan menolak, bukan menidar, kisah meminang menjadi perang. Bukan menolak, bukan menidar, kisah meminang menjadi perang. Bermayat sesampan di ujung malam, bermayat sesampan di ujung malam. Kisah sedih di negeri Tok Engkau tak jauh dari Bulai Bongko. Kisah sedih di negeri Tok Engkau tak jauh dari Bulai Bongko. Tempat puteri mati tersorok, Pangliman Pepayang bikin naruh. Tempat puteri mati tersorok, Pangeran Kepayang bikin naruh. Ditawar yang sulung yang bungsu disanjung ada di ketengah sebagai resam. Ditawar yang sulung yang bungsu disanjung ada di ketengah sebagai resam. Bukan menolak, bukan menidar, kisah meminang menjadi perang. Bukan menolak, bukan menidar, kisah meminang menjadi